Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjangkan umur kita. Intinya kita masih dikasih kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi dan beristighfar lebih banyak lagi. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa masalah penting atau poin penting dalam budidaya. Intinya dalam budidaya ayam udah sering saya update perkara yang sama, itu aja. Tapi kesalahannya juga itu aja. Dan ini memang harus diulang terus menerus, tujuannya kesalahan ini tidak terulang kembali dan tidak melakukan kerugian. Setelah saya 1 bulanan lebih cek budidaya teman-teman atau tim saya yang sudah ikut pelatihan, saya lihat budidayanya banyak yang memang bermasalah. Jadi hari ini buat teman-teman yang pengen menjadikan unggas atau ikan atau lahan pertanian sebagai sarana pendukung untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, saya sarankan yang pertama pelajari ilmunya. Ilmunya itu macam-macam, bisa belajar, bisa otodidak, terserah. Jadi semua yang penting kita harus mengetahui ilmunya dengan maksimal. Ini saya lihat satu budidaya milik daripada peserta pelatihan. Kemarin sudah ikut pelatihan. Saya kira udah ngerti, tapi saya ke sana tetap juga banyak kesalahan yang dibuat. Jadi ke depan buat teman-teman, saya sarankan ilmu itu penting. Bahkan saking pentingnya, itu harus kita pelajari, baik itu secara otodidak maupun cara dengan belajar. Apalagi buat teman-teman yang pengen jadikan passion bener-bener, itu saya sarankan untuk belajar. Karena hari ini ya kita tahu pandemi ini nampaknya Allah nggak selesai-selesai kan. Saya juga lagi pusing 7 keliling. Insya Allah dengan adanya pandemi atau nggak ada pandemi, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tetap rezeki buat kita semuanya. Amin. Jadi ini saya lihat budidaya milik tim saya yang kemarin amburadul dan saya insya Allah perbaiki pelan-pelan. Dan ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya, ini masih di kandang si Arya yang kemarin ikut pelatihan di kita. Buat teman-teman, kita budidaya ini bukan 1 hari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Kita budidaya ke depannya adalah untuk seterusnya. Insya Allah ini akan menjadi satu income buat kita semua yang bisa menopang daripada kebutuhan ekonomi. Baik itu ekonomi keluarga kita, mungkin ke depan bisa jadi duta di desa dan membantu ekonomi desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini teman-teman bisa lihat, itu di ujung sebelah sana itu adalah selokan tempat air, dan di seberangnya sebelah sana itu adalah air total. Jadi di sini adalah permukiman yang sering kena banjir di bulan Oktober, November, Desember, Januari. Buat teman-teman semuanya yang mau saya beritahu di sini adalah budidaya ini setiap tahun kita harus tahu masalahnya. Jadi ketika budidaya itu masalahnya sepanjang tahun, yang setiap tahun itu masalah itu datang, teman-teman harus buat antisipasi dari sekarang. Jadi ini tadi saya tekankan kepada si Arya. Di tim kita itu banyak teman-teman yang kalau datang musim banjir kena masalah musiman. Bioponnya hancur lah, magotnya di bawah air lah, biopon kebanjiran lah, yang apa kena badai lah, segala macam. Jadi budidaya itu harus dipikirkan ke depannya. Kalau badai bagaimana, kalau banjir gimana. Karena ini kan musiman yang datang sepanjang tahun. Makanya kemarin budidaya banyak yang hancur itu karena corona nggak datang setiap tahun. Jadi hari ini kayak banjir, hujan, itu insya Allah Allah datangkan sepanjang tahun. Dan kita harus tahu kapan musim panas, kapan musim hujan. Itu semua harus diprediksi. Jadi ini tadi saya tekankan, bioponnya ini harus lebih tinggi. Ketika hujan, curah hujan paling tinggi, kalau bisa jangan sampai nanti hujan paling tinggi atau banjir, bioponnya kena banjir. Jadi itu yang mau saya jelaskan buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi progres scale up skala besar ataupun lagi buat kandang. Coba perhatikan masalah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi di dalam kandang ayam kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi baru-baru ikut pelatihan, terus mulai memikirkan, di bawahnya adalah biopon. Jadi ketika kandangnya sudah ada seperti ini, coba teman-teman buat biopon yang tidak menggunakan ram atau tidak menggunakan migrasi.
yang bisa modelnya dimasukkan, ditarik, dimasukkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini nanti biopon bawah adalah biopon pembesaran yang tidak kita gunakan untuk panen prepupa. Kenapa? Teman-teman bisa lihat segala ayam yang bawahnya tidak menggunakan biopon itu kejadiannya seperti ini. Kotoran di dalam terlalu banyak, terus ayamnya itu lumayan baunya ketika curah hujan tinggi di akhir tahun. Makanya hari ini nggak heran kalau banyak ayam yang tiba-tiba mati mendadak satu kandang. Itu yang disalahkan adalah flu burung. Apalagi seperti ini, kejadiannya entok di sampingnya ayam. Entok dengan ayam ini beda. Daya tahan tubuh si entok lebih kuat daripada si ayam. Jadi ketika seperti ini, coba teman-teman lihat. Ketika kotorannya bisa jatuh 100%, maka ayam-ayamnya dari warna coba teman-teman lihat. Itu cerah, sehat. Cuman masalahnya baunya itu. Apalagi dekat dengan kandang pembesaran. Ini ayam kecil sama kayak bayi, terus disandingkan dengan kita yang orang dewasa, terus sama-sama ngirup udara asap rokok. Maka yang paling cepat kena penyakit itu bayi. Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka, sistem imun mereka itu juga masih lebih rendah dibandingkan dengan kita yang sudah dewasa. Apalagi ayam, ini ayam kecil, ini ayam besar. Ketika biosecurity-nya nggak kuat, ini bisa mengakibatkan tiba-tiba mati satu kandang. Oke, buat teman-teman coba yang belum pakai biopon, segera gunakan biopon. Tujuannya sebagai WC otomatis. Dan buat teman-teman semuanya, untuk masalah kandang BSF, sebaiknya teman-teman harus benar-benar bisa meletakkan kandang BSF ini sesuai dengan tempat yang sesuai. Jadi kadang-kadang karena kandang BSF ini memang dia kecil, terus diletakkan di sudut-sudut, akhirnya tempat pengoperasionalannya susah. Jadi ke depan buat teman-teman yang pengen budidaya, sebaiknya kandang BSF itu harus dibuat dengan sebaik mungkin. Karena budidaya BSF itu seluruhnya mendukung. Nggak bisa cuman kandang BSF-nya baik, bioponnya baik, atau bioponnya baik, kandang BSF-nya kurang baik. Jadi nggak bisa. Jadi kandang BSF itu seluruhnya harus benar-benar baik, biopon baik, baru semua akan terintegrasi dengan baik. Dan ini adalah beberapa kandang atau contoh kandang yang kemarin harus saya beneri karena ada beberapa permasalahan yang terjadi. Jadi kandangnya udah dibuat, sementara spek yang diinginkan oleh si BSF itu nggak sesuai. Makanya ini repot. Jadi kita kemarin benerinya itu tanpa harus mengeluarkan biaya, dalam arti kata kita maksimalkan yang sudah terbentuk. Jadi kandang yang terbentuk kita maksimalkan bagaimana caranya supaya ini nggak bongkar. Apalagi buat teman-teman semuanya yang memang pengen budidaya BSF, saya sarankan ikut pelatihan lah. Karena pelatihan ini yang pertama membantu teman-teman. Yang pertama itu adalah hasil daripada riset yang dilakukan di lapangan itu nggak teman-teman lakukan. Jadi kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan saya berulang-ulang itu nggak teman lakukan lagi. Jadi intinya budidaya BSF harus belajar. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Dan buat teman-teman yang hari ini memang kepengen magang, saya sediakan tempat untuk magang. Terus hari ini saya karena sudah terlalu banyak tim, akhirnya tim-tim itu ada sebagian yang memang yang Allah kasih kekayaan kepada mereka, Allah limpahkan harta kepada mereka, dan mereka membutuhkan orang-orang yang memang bisa diajak kerjasama atau dipercayai untuk melakukan usaha mereka. Jadi banyak investor-investor yang pengen invest dananya itu tapi belum dapat orangnya. Jadi buat anak-anak magang yang pengen magang di farm saya, yang kedepannya habis magang bisa dapat pekerjaan, insya Allah saya sediakan. Jadi buat magang saya tekankan, yang pengen magang saya terima. Terus untuk yang pengen pelatihan, insya Allah alhamdulillah pelatihan kita udah semakin banyak. Jadi intinya pelatihan online maupun offline. Jadi yang di luar Jawa itu saya, di luar Sumatera saya sediakan pelatihan online. Dan buat teman-teman yang di Sumatera atau yang di luar Jawa pengen juga pelatihan online, juga silakan. Jadi pelatihan offline itu tetap di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah pelatihannya sekarang udah keliling-keliling, nggak cuma di tempat saya, tapi bisa muter-muter. Dan teman-teman yang butuh prepupa, jaring BSF, DOC, terus
mesin tetas. Nampaknya udah kayak orang jualan. Jadi intinya memang ketika kita berbagi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rezeki kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga dapat perkara yang sama. Oke, jangan lupa tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Karena dunia ini pasti berakhir dan kita akan berpindah ke akhirat. Oke, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.